Persiapan Misa Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Injil diambil dari Yohanes 15 bab ayat 26, 27, dilanjutkan bab 16 ayat 12 sampai 15. Terimalah roh, aku mengutus kamu. Peran Roh Kudus menurut Yohanes. Yang pertama, sebagai penghibur bagi para rasul di dalam melaksanakan tugas dan hidupnya sebagai saksi. Roh yang disebut sebagai roh kebenaran itu akan memimpin para rasul dalam bersaksi tentang kebenaran. Karena roh akan bicara hal-hal yang ia dengar dari Yesus. Roh Kudus dan para rasul diutus bersama untuk jadi saksinya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara. Perikop ini tentang pencurahan Roh Kudus yang terjadi di sekitar Bait Allah. Pertama, roh dirinci seperti turun suara mirip angin dalam rupa lidah api. Lalu diceritakan dampak kuasa roh yang menghinggapi para hadirin yang ada. Yang pertama, para rasul mulai bicara dengan berani tentang perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Allah. Dan yang kedua, orang banyak mendengar dalam bahasa masing-masing. Dalam arti mereka paham atau sungguh-sungguh mengerti pewartaan dari para rasul tersebut. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Referen Mazmur tanggapan ini diambil dari Mazmur 104. Mazmur ini melengkapi aspek-aspek yang lain dari Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus membawakan kuasa Allah yang memberi hidup dan juga sekaligus membaruinya. Mazmur ini memuji karya Roh yang begitu besar dan penuh kebijaksanaan. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Perikop ini tentang buah-buah roh. Rasul Paulus minta, hiduplah dalam roh. Hidup dalam roh berarti membiarkan diri dipimpin oleh roh. Maka dengan cara hidup yang demikian dipastikan akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam kehidupan nyata, buah roh itu nyata dalam bentuk kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Perutusan. Berkat santapan sabda, gereja yang dicurai beragam anugerah oleh Roh Kudus makin terlibat dalam upaya membarui muka bumi dengan menghadirkan lagi karya-karya Allah di tengah dunia. Bandingkan dengan rumusan doa kolekta. Berkat santapan Ekaristi, gereja mohon penjagaannya atas anugerah yang telah diterimanya agar bisa tumbuh subur dan menguatkan dalam meraih hidup yang kekal. Bandingkan dengan rumusan doa sesudah komuni. Selamat mempersiapkan diri guna merayakan Hari Raya Pentakosta. Semoga roh dicurahkan atas kita dan membuat hidup kita semakin sukacita di dalam perutusan kita masing-masing. Tuhan memberkati.